Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, sebelum kita mulai, biasanya kita langsung ya sekarang ngopi dulu. Karena sebentar lagi kita mau puasa ya, mungkin hari Selasa ya. Itu sudah nggak ada kopi-kopian lagi, nggak ada acara minum-minum lagi ya, nggak ada acara makan lagi. Jadi sekarang masih boleh kita minum kopi dulu. Nah, minum kopi, kemudian karena ini makanan khas Jawa, tiwul. Nah, kita coba tiwul satu kali ini ya, tarikan. Tiwul. Jadi bagi Anda mungkin udah sering makan tiwul ya. Jadi biasanya pasangannya tiwul tuh gatot terus apa lagi ya yang satunya? Cenil itu ya. Jadi mungkin bagi Anda yang suka dengan tiwul, ini adalah makanan tradisional sampai saat ini masih ada ya di tempat kita. Jadi itu perlu dilestarikan. Oke, langsung aja kita mulai. Kan kemarin saya sudah pernah review ya. Ini Bofeng A58S ya. A58S. Terus ada yang penasaran, gimana dengan A58 Pro? Nih, saya bawain A58 Pro sekarang, ya. A58 Pro. Di sini tulisannya 7 watt. Ya. Ini 5 watt, keluarnya 4 watt. Oke. A58S tulisannya 5 watt, keluarnya 4 watt. Kalau nggak salah 5 watt bener ya. Kita coba buka dulu. Oh, sorry. A58S tulisannya 8 watt, keluarnya 4 watt. Ya. Ini A58S. Jadi tulisannya 8 watt, keluarnya 4 watt. Nah, ini A58 Pro tulisannya 7 watt. Keluarnya berapa nanti kita lihat ya. Keluarnya berapa? Udah dinamai Pro lagi ya. Apakah dengan embel-embel Pro itu lebih baik dari A58S atau malah di bawahnya? Kita nggak tahu ya. Nanti akan kita coba sama-sama ya. Supaya Anda bisa menjadi perbandingan bagaimana selisih keduanya sehingga kok ini lebih mahal. Ya. Apakah mahal karena dosnya bagus? Ya, itu bisa jadi ya. Apakah mahal karena dosnya bagus? Ini 250.000 saya cari, ini 250.000. Nah, ini 300 ribuan. 300.000 jadi hampir dekat 300.000 ya, 300.000 lah. Nah, nih. Jadi selisih ya, selisih 50 ribuan antara A58S dan ini A58 Pro. Nah, kita akan bandingkan bagaimana apa yang menjadi penyebab bahwa ini lebih mahal. Apakah karena dosnya saja atau memang kualitasnya? Oke, kita langsung unboxing aja sama-sama ya. Dan setelah itu kita akan lakukan pengetesan powernya, antenanya, semuanya kita tes satu-satu supaya Anda tidak penasaran lagi. A58S, A58 Pro ya, supaya Anda nggak penasaran. Jadi Anda bisa milih yang mana yang Anda mau pilih ya. Ya, saya jadi korbannya untuk beli nggak apa-apa, tapi untuk kepentingan Anda semua, mari kita unboxing. Ini tampilannya box dari A58 Pro ya. Jadi kalau secara box itu memang ini lebih bagus ya, lebih menarik ya. Kalau Anda lihat ini boxnya, printingnya itu bagus ya, jadi kelihatan lebih menarik sekali dibandingkan dengan A58S itu hanya dos. Warna dos itu coklat seperti biasa warna dos lah. Tapi kalau ini kayak agak lebih niat boxnya ya, seperti itu. Jadi kelihatan meyakinkan gitu ya, 7 watt 4800 mAh baterai. Saya nggak tahu tulisan apa-apa, yang penting ini dosnya seperti itu ya, tulisannya 7 watt.
A58S itu 8 watt. Ya, tapi keluarnya 4 watt. Nah, ini sekarang 7 watt keluarnya berapa watt gitu. Kita penasaran juga ya. Oke, kita buka boxnya. Meskipun di sini tulisannya apa ya? Waterproof, anti debu, anti das, anti air. Bagi saya jangan Anda coba-coba celupin ya. Jadi namanya Baofeng itu ya Anda sudah tahu ya, wattnya saja tidak sesuai apalagi tulisan waterproof. Nanti bisa-bisa Anda celupin mati radionya ya. Karena di sini Anda bisa lihat ini saja udah nggak sesuai wattnya ya. Rata-rata tulisan wattnya udah nggak sesuai. Jadi jangan coba-coba Anda celupin ya, bisa mati radionya nanti. Ya ini user manual ya. Kita dapat user manual ya standar lah untuk Baofeng seperti biasa. Ya kita dapat belt clipnya. Ini belt clipnya sama dengan UV9R Plus persis. Ya kita dapat handsfree-nya juga. Ini handsfree-nya ya karena waterproof ya dia gini ya modelnya. Itu bukan colokan gitu. Kita dapat HT-nya. Jadi HT-nya mirip-mirip sih dengan UV9R Plus. Karena di sampingnya seperti ini ya. Ya tertutup di baut gini. Ya cuman bedanya sih samping. Ini udah plastik bagus ya. Ini plastik. Ini masih karet. Ini di sini pin-pinnya ada pin kalau kita buka ya. Nah di belakangnya tertulis maksimal 7 watt. Nah ini maksimal, jadi bukan 7 watt tapi nggak tahu apakah bener 7 watt apa enggak. Apa bisa nyampe 5 watt atau 6 watt udah syukur gitu ya. Oke kita lihat baterainya. Kita dapat baterai juga nih. Ya baterainya sih lumayan ya, agak besar dikit ya betul ya. Di sini tertulis 4800. Kayaknya bener ya, 4800 kayaknya agak besar ini baterainya. Ya coba nanti kita tes aja lah. Cara masukinnya cukup mudah. Kita masukin di ujungnya sini, terus tekan ke bawah. Ya, udah ngelock dia. Bukanya tinggal tarik ini ke atas ya. Seperti itu aja, simple. Nah ini ada gripnya. Ya tombol-tombolnya agak keras. Tombol-tombolnya agak keras. Ya tidak seperti coba yang alamin 5 Pro ya. Yang S. Bedanya tipis sekali tapi masih mending ini kalau untuk tombolnya. Ya bedanya tipis sekali. Ya tapi saya masih rasanya lebih enak A58S gitu ya. Oke. Kita tinggalkan, kemudian dapat antena. Nanti antenanya seperti apa? Apakah masih juga sama dengan A58S apa enggak? Kita lihat aja kualitas SWR-nya ya. Kita pasang. Kemudian apalagi di DOS-nya kita lihat saja dari atas ya. Nah itu. Ini kita dapat adapternya, dapat tali ya, tali untuk pengikat radionya. Kemudian kita dapat charger, desktop chargernya. Ini desktop chargernya sama dengan UV9R Plus ya, seperti ini. Nah, yang bedanya nih lagi, mungkin ini pengaruh ya. Bedanya dengan A58 Pro, ini beda casnya lagi nih. Ini mungkin pengaruh juga ya. Ya, Anda lihat ya. Ini A58 Pro, chargernya gede seperti itu. Bahannya juga kayaknya lebih bagus. Kemudian ini A58S hanya seperti ini ya. Jadi kemungkinan ini biaya produksi saja yang bikin mahalnya, tapi nanti kita lihat dah ya. Anda lihat ini kokoh ya, ini agak sedikit ringkih tapi ini lebih keras ya. Pengaruh ya, aksesoris itu pengaruh, jadi harganya bisa tidak sama gitu ya, bisa lebih mahal daripada A58S. Tapi apakah itu signifikan antara harga dan kualitas dan lain-lainnya? Nanti akan kita coba ya, akan kita tes, kita buktikan. Jadi jangan Anda skip videonya kalau Anda mau lihat perbedaannya. Ini A58 Pro dan A58S. Bisa dilihat ya, Anda bisa lihat sama-sama.
Perbedaan mencolok dari 58 Pro itu ada tombol merah di sini, orange ya. Kemudian lampu indikatornya dia bulat begini, ini ya seperti ini kotak gitu. Untuk LED-nya beda sedikit ya. Kayaknya siapa yang lebih terang ya? Kita coba lihat aja LED-nya siapa yang lebih terang. Ini A58S. Ini A58 Pro ya. Ternyata A58S lebih terang. Ya. Tapi sama-sama terang, tapi lebih terang A58S. Itu untuk sektor dari lampu. Itu lampu aja ya. Untuk speaker nih. Sekarang speaker ya. Kita lihat kualitas speaker sama-sama ini hampir sama bentuknya ya. Cuman kalau yang Pro itu dia dalam aja, yang S justru dia naik ke atas, ada cenilan ke atas ini ya. Kemudian yang Pro itu seperti ini, yang S seperti ini. Belakangnya juga beda ya. Yang S seperti ini, yang Pro seperti ini. Jadi kalau saya lebih senang yang S sebenarnya. Nah, seperti ini. Kalau yang Pro itu ada cenilan-cenilan kayak UV9R Plus gitu ya. Untuk ininya sih sama ya. Oke, sama. PTT-nya saya lebih senang yang Pro, tombol PTT-nya ya. Karena ini sudah plastik, ini masih karet. Ini yang rawan ini. Kalau lama-lama apakah jebol apa enggak tahu saya ya. Gitu, jadi ada sisi baiknya juga dari A58 Pro. Ya, ini A58S itu tidak ada tulisannya A58-nya, tapi A58 Pro ada tulisannya A58 Pro ya. Kemudian di sisi tombolnya yang satu berwarna biru, yang satu berwarna kuning ya untuk tombolnya seperti itu. Dan di sini ada tulisannya dual band FM transfer, di sini tidak ada. Namun layarnya cenderung lebih luas punyanya A58S. Nah, apakah pengaruh ini tulisan ini sehingga menurunkan ini apa layarnya ini atau memang lebih kecil ya. Nah, seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, sekarang untuk kualitas audio prinsipnya ya. Kita akan coba mudah-mudahan ada radio di sini, saya coba tes dulu ya. Yang nggak ada lagunya. Saya coba. Karena jangan sampai kena dangdut, copyright maksudnya. Nah, ini kebetulan ada siaran yang nggak ada lagu. Kita dengar berita ya, berita. Sebentar. Nah, kita akan coba yang ini. Kita samakan ya. Oke, kita samakan. Nanti Anda lihat ya, Anda dengar. Bukan Anda lihat, Anda dengar ya. Ini Anda dengarkan. Ini punyanya A58S. Sama ya yang kita pikirkan, karena kalau buat kami yang terpenting itu justru adalah jaringan bersepeda. Ya, ini A58 lajur sepeda Pro. itu dulu infrastruktur yang terkait dengan keselamatan pesepeda dulu yang paling penting. Bukan patung atau monumen atau apalah, infrastruktur. Jadi lebih soft itu lebih enak ya. Itu A58S ternyata. Nggak tahu kenapa Pro ini ya. Ternyata yang S lebih enak suaranya. Oke lah, nggak apa-apa. Nah, setelah kita coba tadi A58S ternyata lebih bagus kualitas audionya, kualitas lampunya lebih terang ya. Dan ya, sekarang kita akan tes yang ini antenanya punya A58 Pro. Kita tes apakah sama juga dengan A58S atau yang Pro lebih bagus. Kita lihat sama-sama ya, karena namanya harus diuji ya, kita uji ya semuanya. Jadi videonya panjang, mohon maaf, ini memang videonya agak panjang, tapi kalau Anda mau dengerin atau Anda mau lihat ya tetap ditonton, karena kalau enggak gimana ya, kita mau ngetesnya kalau enggak ditonton kan nanti Anda
terima informasinya separuh-separuh. Jadi sekarang kita lihat baik-baik supaya Anda tahu bahwa A58 Pro dan A58s itu perbedaannya seperti apa, ya. Oke, kita langsung saja masuk di frekuensi. Startnya 139. Karena ada pemerintahan teman-teman ya 139, saya ikuti aja. Stopnya di 174, tetap standar 174. Kita lihat apakah dia bisa bekerja. Nah, ternyata SWR-nya juga tinggi nih. Mau main di mana? Tinggi juga, 145 juga tinggi. 144 juga 1,9. Wah, nggak ada yang rendah ini ya. Oke, kita lihat untuk di UHF-nya. Kalau kemarin A58s juga saya sarankan ganti antena. Jadi ini A58 Pro juga apakah ganti antena apa enggak? Kita lihat aja. Kita lihat. Untuk di UHF-nya. Kalau di UHF-nya masih ada frekuensi yang bisa dipakai, tapi di bawah sekali, di 400-an ya. Kalau Anda bisa di 400-an sampai 420 masih bisa Anda gunakan antena ini. Tapi kalau Anda main di sekitar 430 itu sudah Anda bisa ya, ke atas, sudah SWR-nya udah tinggi. Jadi sebaiknya Anda ganti saja antenanya ini, Anda menggunakan RH77B ya. Saya sarankan pakai RH77B kalau antena yang fleksibel ya. Fleksibel gitu ya, pakai RH77B. Kalau antena bawaan seperti ini itu yang bagus sih punyanya UVB5 atau UVB6. Anda silakan cari cadangan atau ada yang jual nggak ya, yang stok-stoknya punyanya UVB5 atau UVB6. Itu lebih bagus ya untuk analiser SWR-nya untuk antena bawaannya. Oke, kita tinggalkan. Sekarang kita melakukan pengujian pengetesan yang sangat-sangat dibutuhkan atau sangat-sangat Anda tunggu tentunya, yaitu pengetesan power. Nah, ini dia. Kalau yang A58s kemarin Anda sudah nonton videonya, powernya Anda sudah lihat. Sekarang kita buktikan untuk yang A58 Pro. Apakah dia lebih bagus atau sama saja? Karena sudah dinamain Pro, seharusnya lebih bagus. Kalau sama aja ya mungkin karena tadi itu faktor komponen-komponennya yang berubah aja ya. Tapi untuk kualitas ya belum tentu lebih bagus ya. Kita coba aja dulu. Kita lihat ya. Saya sekarang mau mancar dulu di VHF-nya. Itu di 14500 ya. Kita coba di sini. Saya coba di white dulu ya, white. Nah, ini white. Oke, kita powernya TX-nya low power. Oke, sudah benar low power. Kita lihat low powernya berapa. Sama-sama kita lihat, cepet aja. Nah, nggak sampai 1 watt low powernya, sekitar 900 miliwatt. Kita langsung aja ke middle-nya. Middle-nya kita lihat. Middle-nya 2 watt setengah VHF, middle-nya 2 watt setengah. Kita coba di high powernya. Apakah dia bisa mentok sampai 7 watt atau malah lebih kurang dari 5 watt. Kita lihat. Wow. 4 watt ya. 4 watt lebih. Kita lihat sekali lagi. Sekali lagi saya pencet. 7 watt klaim, keluarnya berapa watt? Wow, 4 watt lebih sedikit ya, 4,5 kurang ya, 4 watt ya, 4 watt lah ya, 4,1, 4,2 watt ya. Anda lihat baik-baik itu. Sekarang kalau Anda mau buktikan, kita buktikan punyanya A58s ya, yang diklaim 8 watt. Kalau ini diklaim 7 watt, itu keluarnya 4 watt, 4,1 watt ya. High powernya di VHF. Sekarang kita coba tes supaya perbandingan langsung sekalian ya. Review HT A58 Pro sekalian kita bandingkan dengan A58s-nya. Ya. Mumpung masih ada A58s, langsung kita bisa bandingkan. Kalau barang yang udah nggak ada kan ya susah ya.
Oke, kita coba di 14500 sama persis. Ini sekarang posisi sudah high power. Kita akan coba apa yang terjadi dengan high powernya dengan A58S. Kita lihat sama-sama. Ini high apa low? Ini middle. Oke, kita coba dulu. Oh, ternyata sudah high. Nah, ini kita lihat apakah low. Kenapa dia di situ? Ya, ternyata ada saklarnya tadi salah ya. Nggak bagus saklarnya. Kenapa nih saklarnya ada yang longgar, sorry, longgar. Nanti kita ulangi lagi, nggak apa-apa. Kita ulangi lagi yang punyanya A58 Pro. Kalau memang ini benar longgar, kita lihat dulu A58S high powernya. Ya, 4 watt kurang dikit, 4 watt kurang dikit. High powernya nih, lihat high powernya. Tuh Anda lihat baik-baik. 4 watt lah, ya 4 watt lah. Itu 4 watt ya. Goyang-goyang itu 4 watt. Oke. Sekarang kita tes lagi karena tadi mungkin longgar. Sekarang saya akan tes lagi ulang untuk VHF-nya dari A58 Pro. Kita lihat A58 Pro high powernya setelah kita benahin tadi konektornya longgar untuk dummy loadnya ya. Sekarang kita tes lagi ulang untuk A58 Pro. Ya, lebih besar dikit ya, 4,1. 4,1 kalau tadi 4 watt A58S. Selisih 1 watt aja. Nggak nyampe 1 watt selisihnya. 100 miliwatt. Selisih 100 miliwatt. Oke, sekarang kita coba langsung aja high powernya ya di UHF. Kita nggak perlu lagi low powernya, langsung high powernya. Ntar di 43500. Oke, kita lihat high powernya UHF 4 watt juga ya, 4 watt. Jadi ya sudahlah, Anda masih mau percaya Baofeng ya untuk yang seri begini. Tentu Anda kadang-kadang mengklaim Baofeng itu nggak semuanya ya wattnya besar ya. Tapi ada Baofeng yang ya ini saya sudah pakai tadi ya, sudah pakai untuk komunikasi satelit, tapi mudah-mudahan baterainya masih bagus. Jadi Baofeng tidak semuanya juga klaimnya itu jauh dari keinginan kita semua ya. Jadi ini ada BFH7 ya. Saya akan uji BFH7 kepada Anda untuk memperlihatkan bahwa kalau Baofeng itu tidak semua Baofeng juga wattnya itu jatuh hancur habis ya. Belum tentu semuanya hancur habis. Kita lihat baik-baik. Ini untuk yang BFH7. Jadi seri BFH. Saya akan coba di 145 seperti standar biasa. Langsung kita tancap di high power. Kita langsung main di high power ya. Kita naikkan. Oke, langsung high power. Kita lihat BFH7. Ini harganya jauh lebih mahal dari A58S, A58 Pro. Kita lihat VHF. Mentok, nggak tahu berapa watt. Ini 10 watt, klaimnya berapa watt. Nah, Anda lihat 8 watt kurang dikit ya, 7 lebih watt, 7,5 watt. Itu di VHF. Sekarang di UHF-nya kita lihat 435.000 ya, ini sudah high power. Kita lihat 7 watt ya, 7 watt di UHF-nya. Jadi BFH7. Jadi kalau Anda mempunyai BFH7, BFH6 itu sama aja. BFH7 dengan BFH6 itu saudara kembar. Harganya pun ini mahal dikit daripada BFH6 karena ini ada biru-birunya seperti ini buat bikin mahal. Ini adalah desainnya yang bikin mahal.
Tapi secara wattnya sama dengan BFH6 ya. Sekali lagi bagi Anda jangan mengklaim semua Baofeng itu tidak bisa keluar watt besar ya. Jadi ada Baofeng yang memang klaimnya 10 watt itu mendekati 10 watt ya. Jadi ya harus pintar-pintar kita memilihnya. Kalau yang tadi memang harganya sudah separohnya dari BFH 7, maka wattnya juga separohnya dari tulisannya. Kalau tadi tulisannya 8 watt, jadi tinggal 4 watt. Tulisannya 7 watt, jadi tinggal 4 watt. Karena harganya separohnya dari BFH 7. Oke, jadi secara logika itu sudah sangat menjawab, teman-teman. Sekarang kita akan coba berkeso dengan Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee kalau ada. Kalau nggak ada ya nanti saya akan simpulkan untuk RX-nya karena saya sudah coba. Tapi karena untuk lebih fair-nya kita akan coba langsung secara real ke Yankee Bravo to Victor Sierra Yankee. Oke. Ternyata Pak Bri bisa dihubungi. Tadi katanya ada sedikit kegiatan di belakang ya, di dapur atau di mana tadi ya. Oke, karena sudah ready Pak Pri, saya akan coba ya. Sekarang saya menggunakan A58 Pro ya. Saya manggil Pak Pri ya. Yankee Bravo itu Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. Kita manggil Pak Pri ya, sambil monitor. Saya nggak rubah-rubah squelnya satu ya. Saya nggak bisa dengar apa-apa. Sekali lagi saya manggil. Yankee Bravo to Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. Saya pergunakan HT ini, kayaknya saya nggak bisa dengar. Apakah monitor Pak Pri ganti? Nggak bisa dengar. Nggak bisa dengar ya? Oke. Nggak bisa dengar ya? Saya rubah-rubah konektor bisa dengar, tapi itu A58 Pro nggak bisa dengar. Sekarang saya pakai A58s. Dengar kan? Gesel Pak Pri. Di low aja Pak Pri. Di low saja, di low saja. Ini saya ganti HT. Saya bisa dengar ganti HT. Di low saja Pak Pri. Dengan tadi kualitas audionya bagus mana Pak Pri ganti? Tadi belum sempat ngamati ya saya demikian. Tapi kita ya yang bisa membandingkan gitu ganti. Oke, nanti Pak Pri dengerin aja, nggak usah jawab karena HT yang tadi budak ya. Ini HT ini nggak budak. Oke, saya pakai ini Pak Pri ya, didengerin baik-baik. Ini HT1, ini HT1, ini HT1, kualitas HT1 didengarkan baik-baik. Kualitas HT1. Sekarang saya ganti kualitas HT2. Nah ini kualitas HT2 Pak Pri, ini kualitas HT2, kualitas HT2, nggak usah dijawab Pak Pri karena ini budak HT-nya. Ini kualitas HT2 Pak Pri, ini kualitas HT2 nanti. Sekarang sama, perbedaannya modulasinya lebih tajam yang ini, tapi demikian lebih kempel yang ini. Kalau yang tadi memang yang radionya nggak budek itu blaster. Demikian itu Bener kan? Lebih treble yang A58s tapi lebih ngebass yang A58 Pro. Oh ya, jadi yang HT kedua lebih kempal, tapi HT pertama lebih kenceng, gitu, lebih treble Pak Pri ganti. Ya betul itu ganti. Ah bener kan? KSL. Jadi ini HT-nya sama-sama A58, Baofeng A58. Yang satu A58s, yang satu A58 Pro. Yang A58 Pro yang HT-nya budak, yang A58s yang sekarang saya pakai nggak budak Pak Pri ganti. Iya, betul. Iya, kompor yang budek, kayak budek. Tapi karena yang ini memang lebih banyak
trouble-nya. Begitu perbedaannya di situ ganti. Kiasal Pak Pri. Padahal A58 Pro lebih mahal ya Pak Pri. Tok lah kok budak ya ganti. Nekat masalah budak itu belum tentu karena harga mahal, tapi mungkin Ngetes audionya aja dulu ya. Ngetes audio dari A58 Pro dengan A58s. Mana yang lebih enak? Audionya untuk memancar ya. Jadi audionya untuk memancar seperti apa? Kita akan coba lihat sama-sama. Untuk A58s dan A58 Pro. Di sini sudah ada monitor. Monitornya saya menggunakan Alinco DJ W10 ya. Alinco DJ W10 yang akan mencoba untuk mendengarkan hasil suara yang keluar dari kedua HT ini. Kita akan coba. Saya akan coba di frekuensi yang sama, yaitu di 145.654. 564 sorry 145 64 maksudnya 145.640 ya. Oke, kita pakai low power aja karena dekat, sangat dekat. Kita pakai low power karena sangat dekat sekali. Oke, sudah ya. Saya sama-sama kita pakai wide, menu wide. Kita akan coba dulu dengan A58s, A58 Pro. A58 Pro. 1 2 1 2 3 tes 1 1 2 3 tes 1 2 3 testing 1 2 1 2 3 A58 Pro. Kita ulang lagi. 1 2 3 A58 Pro, saya ulangi A58 Pro. Kita ganti ke A58s. 1 2 3 3 2 1, ini A58s. A58s, A58s. A58 Pro, A58 Pro, A58 Pro, A58s, A58s. Oke, jadi suara yang paling keras itu ada di A58 Pro, namun kualitas treble-nya ada di A58s. Jadi tinggal Anda pilih antara kedua radio ini mana yang Anda inginkan ya, A58s atau A58 Pro. Sementara saya punya satu pembanding lagi di sini. Kita coba UVB 6 ya, UVB 6. Seperti apa suaranya UVB 6 kita lihat di monitor, di monitornya ya. Kita coba lihat di monitor seperti apa untuk UVB 6. Bentar. 1 2 3 3 2 1 UVB 6. Kita kasih kecil suaranya ya, supaya nanti bisa kedengaran mana yang lebih keras ya. Ini UVB 6, kita coba UVB 6. Ini A58s, ini A58s. Ini A58 Pro, ini A58 Pro. Oke, jelas ya. Jadi UVB 6 masih lebih kecil dari A58s atau A58 Pro. Sehingga untuk kualitas audio, kekencangan audio ya, kekencangannya audio masih dipegang oleh tipe A58 ya dibandingkan UVB 6. Nah, saya langsung aja memberikan kesimpulan untuk kedua HT ini ya. Kedua HT ini saya akan langsung memberikan kesimpulan. Untuk A58 Pro ini dia bolehlah untuk di kualitas
kualitas pembuatan bodi HT-nya atau dan aksesorisnya itu lebih niat di A58 Pro memang, karena sesuai dengan tombol PTT-nya juga udah plastik ya, kemudian ininya rapet ya, ini nggak ada jack headphone atau jack mic-nya sehingga rapet, nggak masuk air. Kemudian untuk kapasitas baterainya juga lebih besar di A58 Pro. Namun yang sayangnya adalah A58 Pro ini wattnya tidak sebesar dari klaimnya, yaitu 7 watt. Kemudian satu lagi, A58 Pro ini RX-nya tidak sepeka dengan A58s. Jadi A58 Pro ini tidak jauh lebih baik RX-nya dibandingkan A58s. Jadi untuk kualitas RX masih jauh lebih bagus A58s dibandingkan A58 Pro. Jadi kalau Anda yang pingin mungkin adventure atau pingin yang naik gunung atau apa yang hujan-hujanan secara tidak sengaja, Anda bisa menggunakan A58 Pro. Tapi kalau Anda pingin suatu radio yang kuat, pancarannya, resipnya kuat, Anda bisa beralih ke A58s. Meskipun A58s ini untuk build quality-nya itu tidak sebagus A58 Pro ya, namun secara kualitas komunikasinya A58s tidak perlu diragukan lagi ya. Untuk resipnya oke banget. Saya udah coba di antara semua HP Bofeng, A58s merupakan suatu HT yang memang di luar dugaan saya bahwa dia resipnya paling oke. A58s ini saya udah coba untuk di VHF ya. Kalau untuk di UHF ternyata A58s ini justru kebalikan dari Bofeng-Bofeng yang budek yang lainnya ya. Jadi kalau A58s ini di UHF-nya itu justru dia lemah, tapi di VHF-nya dia bagus ya. Sebaliknya di Bofeng-Bofeng yang budek itu di UHF-nya bagus, tapi di VHF-nya budek ya. Jadi tinggal Anda milih aja yang mau mana, yang mau budeknya di VHF apa yang di UHF. Kalau yang mau budeknya di UHF ya ini VHF-nya oke, peka ya. Tinggal Anda pilih. Jadi seperti itu ya kesimpulannya dari saya untuk kita mereview HT Baofeng A58 Pro, sekaligus kita bandingkan dengan A58s supaya Anda tidak ragu lagi membeli. Sebenarnya peruntukannya Anda beli itu untuk apa ya? Jadi di sini persaingannya cukup ketat. Jadi sengaja beda kualitas, beda harga. Kalau sudah sama-sama harganya pasti Anda semakin bingung lagi. Tapi ternyata ada kualitas, ada harga, dan ada yang lainnya. Oke? Itu aja dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda yang mencari sebuah HT atau sebuah alat komunikasi yang murah dan sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekian saja dari saya, Engki Charlie itu Engki Dia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabandri. Bye-bye.